Dodi Fernanda di Popo. Aduh, capek banget. Tahu nggak sih Bill? Aku tadi itu habis dari apotik dan itu antri banget. Mana panas lagi di luar. Kok apotik sih? Yang bener itu apotek, Cil. Apa sih? Orang bener kok bacanya apotik. Orang tadi aku baca di apotik tulisannya apotik, bukan apotek. Apaan sih? Ngapain sih debat kayak gitu? Daripada makin salah, mending kita bahas yuk di video kali ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Santi Aulia dari Prodi Teknik Kimia, NPM 2403101024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak sekali kesalahan yang mungkin kita nggak sadar ketika kita menggunakan bahasa Indonesia atau dalam penulisan bahasa Indonesia. Untuk kali ini saya akan memberikan contoh beberapa kesalahan dalam berbahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Mari kita langsung ke videonya. Jadi kesalahan pertama yang sering kita temukan itu adalah ketika kita menerima parcel saat bungkus Idul Fitri, penulisan Idul Fitri itu dipisah. Nah, padahal seharusnya yang benar itu adalah digabung. Sehingga ketika dia dipisah, dia akan membentuk kalimat tidak baku. Yang benar itu seperti ini ya, teman-teman. Kesalahan yang kedua saya temukan pada kalender ini. Sebenarnya penulisannya sudah benar ya, menggunakan tanda baca koma. Tetapi dia itu memiliki 3 kata, sehingga sebelum kata terakhir kita harus memberikan konjungsi dan. Sehingga pembenarannya seperti ini. Kemudian yang benar itu jadinya berjiwa islami, unggul dalam prestasi, koma, dan sukses berkompetisi. Kesalahan ketiga bisa dilihat pada gambar ini. Jadi pada gambar ini penulisan nominalnya itu masih salah, teman-teman. Kenapa? Karena setelah tanda RP itu dia diberikan titik, sehingga dia menjadi tidak baku dan tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Seharusnya dia itu tidak memakai titik, sehingga pembenarannya seperti di bawah ini. Dan dia itu harusnya di belakangnya tidak diberikan koma strip, karena dia akan membuat nominal ini tidak baku. Sebenarnya jika kita menuliskan nominal ini dalam bentuk konvensi administrasi, dia masih bisa digunakan. Tetapi dalam ruang lingkup yang resmi seperti gambar ini, dia kan resmi ya. Jadi dia itu termasuk tidak baku, sehingga seharusnya menjadi Rp 54.212.000. Seperti itu. Kesalahan yang keempat itu ada pada gambar ini. Nah, kalau kalian lihat di situ kan tulisannya pengecoran aluminium, besi, timah gitu kan. Seharusnya dia tidak menggunakan tanda baca titik, harusnya menggunakan tanda baca koma, dan di akhir dari kata tersebut harusnya disisipi dan, seperti kasus nomor 2. Jadi sebenarnya pembenaran itu yang benar itu seperti ini, teman-teman, bukan seperti gambar ini. Sehingga pada penulisan tersebut masih salah dan tidak baku, tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Kesalahan yang terakhir yang nomor 5 itu adalah pada gambar ini. Jadi penulisan UD di sini itu salah. Kenapa? Karena dia memiliki tanda baca setelah kata UD atau singkatan dari unit dagang. Seharusnya ketika kita memberikan unit dagang atau singkatan UD, dia tidak diberikan tanda titik, langsung UD Mandiri Dampit Malang. Jadi tidak UD titik, karena dia termasuk kata tidak baku. Jadi pembenarannya itu seperti di bawah ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.